Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi Ananda Soli dan Soliha. Bertemu kembali dengan Ibu Ayu Chandra di pembelajaran tematik. Sebelum mulai, putar videonya, dahulukan salat duha dulu. Jangan lupa siapkan pensil, buku, baca doa. Hari ini kita akan belajar yang pertama bahasa Indonesia. Yang kedua, pembelajaran olahraga. Yang ketiga, kita akan belajar PKN. Baik, Ananda Soli dan Soliha, semoga Allah memberikan kemudahan dalam pembelajaran hari ini. Amin ya robbal alamin. Yang pertama, bacalah teks berikut. Nah, silahkan dibuka buku kalian ya. Nah, di sini ada aktivitas 1 tentang Pak Yuda. Nah, di sini ada sebuah cerita. Kita harus baca untuk mengisi jawaban yang ada di samping sini. Baik, kita mulai. Pak Yuda adalah seorang polisi. Pak Yuda bertumbuh tinggi dan besar. Berat badan Pak Yuda saat dilahirkan 3,5 kg. Panjang tubuhnya 50 cm. Sekarang Pak Yuda berumur 35 tahun. Berat badan Pak Yuda 80 kg. Tinggi badan Pak Yuda sekarang 175 cm. Berat badan Pak Yuda bertambah 76,5 kg. Tinggi badan Pak Yuda bertambah 125 cm. Tubuh Pak Yuda berubah karena tumbuh. Nah, Ananda Soli dan Soliha, di pembelajaran sebelumnya, Ibu sudah pernah menjelaskan bahwa manusia itu memiliki pertumbuhan dan perkembangan. Tadinya kecil dari bayi, cuman bisa besar nih. Tadi Pak Yuda lahirnya 3,5 kg. Sekarang di umur 35 tahun, dia 76,80 kg. Bertambah berarti berat badannya 76,5 kg. Sekarang kita jawab nomor 1. Berapakah usia Pak Yuda saat ini? Kita jawab ya. 35 tahun. Nah, Pak Yuda berumur 35 tahun. Berapakah berat badan Pak Yuda saat dilahirkan? Berat badan Pak Yuda saat dilahirkan 3,5 kg. Isi. Begitu ya, kalian isi nomor 3, nomor 4, dan nomor 5. Insya Allah Ananda Soli dan Soliha sudah paham. Baik, Ananda Soli dan Soliha, kemarin kita sudah belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan. Nah, pertumbuhan adalah proses pertambahan jumlah dalam atau ukuran sel dan tidak dapat kembali berbentuk semula. Kayak tadi, berat badan, tinggi badan. Biasanya saat umurnya masih bayi itu akan terus bertambah sampai balita, sampai remaja, sampai dewasa itu akan terus bertambah dan dapat diukur. Kayak tadi Pak Yuda lahirnya 3,5, sekarang sudah 80 kilo, berarti dia tumbuh. Nah, perkembangan adalah proses menuju ke tingkat kedewasaan. Pematangan tidak dapat diukur tetapi hanya dapat diamati. Contoh lagi, Pak Yuda waktu bayi masih sekolah, SD, SMP, SMA, sampai sekarang sudah polisi. Berarti dia berkembang karena tingkat kedewasaan dan kematangan. Untuk itu kita harus apa? Harus mau belajar. Lihat, Pak Yuda dari bayi sampai sekarang sudah menjadi polisi. Nah, cita-cita kalian apa nih di rumah? Nah, pasti kalian semua juga punya cita-cita ingin menjadi orang yang hebat. Ananda Soli dan Soliha, pertumbuhan dan perkembangan merupakan 2 proses yang berjalan secara simultan, bersamaan. Jadi pertumbuhan perkembangan itu saling berkaitan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan kemarin kita sudah bahas di subtema 1. Apa? Makanan bergizi. Jadi kita memerlukan makanan bergizi untuk pertumbuhan dan perkembangan. Adanya juga kesehatan. Kalau badan kitanya sehat, insya Allah pertumbuhan dan perkembangan kita tidak ada kendala atau baik pertumbuhan dan perkembangannya. Istirahat yang cukup dan olahraga ini sangat menentukan untuk tumbuh. Kalau mau tinggi, banyak-banyak main basket, banyak-banyak lompat tinggi, lompat tali, itu bisa membuat tubuh kita
tinggi, lebih baik lagi. Adapun hiburan, kita punya apa tadi perkembangan itu sistem kedewasaan kita, otak kita, emosi kita. Nah, itu kita harus bisa mengontrol, dan itu bisa jadi untuk hiburan. Hiburan tidak hanya main aja ya. Kemarin ada hiburan yang lebih bermanfaat, seperti apa? Menghibur hati kita dengan membaca Al-Qur'an, apalagi tilawah, murojaah. Selain membuat hati kita tenang, juga membuat pikiran kita menjadi tenang juga. Jadi hiburan itu bagaimanapun cari yang bermanfaat, yang melatih perkembangan dan pertumbuhan, dan membuat pikiran kita menjadi lebih tenang. Begitu ya Ananda Soli dan Solihah. Perhatikan gambar berikut. Nah, pertumbuhan kita dan perkembangan kita bisa dilatih salah satunya dengan cara olahraga. Nih, lagi pada ngapain ya Ananda Soli dan Solihah? Ini lagi ngapain ya? Lagi merangkak. Nah, adapun cara merangkak adalah yang pertama kita harus jongkok atau berjongkok dengan satu kaki seperti ini. Nah, ini jongkok dulu. Lalu tangan kita dimajuin ke depan seperti ini dengan posisi lututnya lurus, tangannya lurus, agar semua tumpuannya itu ada di kaki dan di tangan. Nah, lalu belajar seperti ini merangkak. Nah, seperti ini ya merangkak. Adapun caranya adalah merangkak dalam hal ini merupakan latihan merangkak seperti bayi. Nah, kalian waktu bayi juga merangkak. Nah, sekarang kita latihan lagi di rumah ya. Cara merangkak. Sikap awal apa tadi? Jongkok. Kemudian mengambil posisi merangkak. Lutut dalam keadaan lurus. Nah, sekarang mulai merangkak ke depan nih. Kayak gini nih. Udin menjadi juara yang pertama merangkak. Ada Benny, ada Lani, ada Dayu. Semuanya merangkak. Ananda Soli dan Solihah, olahraga merangkak ini melatih kekuatan tangan dan melatih kekuatan kaki agar kitanya melatih keseimbangan juga bisa merangkak. Begitu ya, kalian bisa coba di rumah cara merangkak yang sudah Ibu jelaskan. Di sini kita masuk di pembelajaran PKN. Kita di subtema 1 sudah belajar tentang sila ke-1, tentang ketuhanan yang Maha Esa. Nah, kita lihat di sini, masih ingatkah kamu dengan lambang negara? Sebelum kita ke sila-silanya, kita membahas dulu tentang lambang negara. Kita ada Garuda Pancasila. Lambang negara adalah suatu bentuk yang digunakan sebagai lambang resmi negara. Lambang negara Indonesia adalah burung Garuda. Nah, di sini ada perisai yang dimana adalah lambang atau simbol-simbol sila Pancasila. Yang pertama ada banteng, ada pohon beringin, ada rantai, ada padi dan kapas, ada bintang. Nah, bintang ini adalah simbol sila ke-1 tentang ketuhanan yang Maha Esa. Kita sudah bahas ini di subtema pertama. Yang kedua kita akan bahas sekarang adalah rantai. Ya, ini adalah simbol sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Mata rantai berbentuk segi 4, melambangkan laki-laki. Mata rantai berbentuk lingkaran, melambangkan perempuan. Mata rantai yang saling berkaitan melambangkan hubungan manusia satu dengan yang lainnya yang perlu bersatu dan saling membantu sehingga menjadi kuat seperti rantai. Ananda Soli dan Solihah, di sini kita bisa lihat kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu juga adalah maksud dari sila ini, harus berbuat adil dengan sesama, beradab, sopan santun, ada akhlaknya terhadap sesama manusia, menghormati satu sama lain. Adapun Ibu berikan contoh sikap yang sesuai, ini hanya sebagian ya. Ibu memberikan contoh sikap yang sesuai dengan sila kedua. Yang pertama, tidak membeda-bedakan teman dalam bergaul, saling membantu menolong antar sesama manusia, menjenguk teman atau orang yang sedang sakit, saling mencintai sesama manusia, mengembangkan sikap tenggang rasa, tidak semena-mena terhadap orang lain. Ananda Soli dan Solihah, Ibu bilang sekali lagi ya, ini hanya sikap yang hanya beberapa, sebenarnya lebih banyak lagi yang kita bisa ambil dari sikap sila yang kedua ini.
adil dan beradab, kemanusiaan yang adil dan beradab. Salah satunya adalah di sini, tapi lebih banyak lagi. Ibu hanya memberikan beberapa contoh, di antaranya apa? Kita itu kan diciptakan sebagai manusia yang sama di mata Allah. Tidak dibeda-bedakan dengan bentuk yang sebaik-baiknya. Untuk itu apa tadi? Tidak membeda-bedakan sesama manusia, harus saling tolong-menolong, saling menghormati, saling membantu. Begitu ya, Ananda Soli dan Solihah. Semoga kalian bisa menerapkan sikap yang sesuai dengan sila kedua ini dalam kehidupan sehari-hari. Baik, Ananda Soli dan Solihah, alhamdulillah pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Mohon maaf apabila penjelasan dari Ibu ada kesalahan. Semoga kalian semua selalu diberikan kemudahan dalam belajar. Tetap semangat walau di rumah, tetap sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.